ditanyakan? Ada? Monggo Pak Ustadz, saya kasih mic. Pakai mic biar yang lain dengar. Mas. Terima kasih Abah. Saya mau menanyakan masalah bacaan sholat. Saya sering lihat di YouTube, Allah tidak pernah menegur imam sholat yang baca suratnya pendek, tetapi Allah justru menegur atau memperingatkan imam yang baca suratnya panjang. Nah, bagaimana hukumnya menurut Islam? Karena kadang-kadang kalau kita yang sudah tua ini, kalau imamnya sholatnya suratnya panjang gitu ya, kadang kakinya pegel, matanya melihat kemana-mana, akhirnya semua yang ada di tembok itu dibaca. Jadi kalau di sini tuh saya kadang-kadang kalau sholat itu ya saya baca semua sampai habis itu suratnya belum selesai. Nah ini bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Memang tidak ada aturan keharusan dan tidak ada larangan bagi imam ketika dia membaca surat, terutama surat tambahan. Karena yang wajib perlu kita ketahui, yang wajib ketika sholat yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, maka surat ataupun ayat dibaca hukumnya sunnah. Jadi tidak baca juga sholatnya sah. Itu yang pertama, kita garis bawahi. Yang kedua, ketika imam membaca ayat atau surat tambahan yang hukumnya sunnah, mestinya melihat situasi dan kondisi. Jadi imam itu ibaratnya seperti supir bis, supir angkot yang penumpangnya macam-macam. Imam yang baik adalah imam yang memahami penumpangnya. Penumpang yang baik juga penumpang yang mengikuti imamnya. Oleh karena itu, menurut Abah ya, tidak pola Rasulullah tidak. Ini menurut Abah, pengalaman Abah baru pulang kemarin tanggal 24 Oktober di Mekah di Madinah. Sekarang ini juga bacaan ayatnya tidak terlalu panjang. Sholat Jumat kemarin yang dibaca surat Ad-Duha. Sholat Jumat loh, yang dalam aturan sunnahnya adalah memperpanjang bacaan ayatnya, memperpendek khotbahnya. Tapi kenapa di sana sekarang bacanya pendek-pendek? Karena memberikan kesempatan kepada jamaah dari mancanegara yang datang. Mungkin mereka ada yang baru datang mau umroh, ada yang mereka datang mengejar Raudhah kalau di Madinah. Maka hemat kami mengamati kembali sana, justru di sana bacanya pendek. Apalagi hari Senin Kemis. Hari Senin Kemis itu yang dibaca ya surat pendek, ngaku banget. Ngaku banget Al-Ma'un, Al-Ikhlas, paling panjang itu At-Takasur. Kalau Senin dan Kamis, apalagi bulan Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi, lisauqimina farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya waktu berbuka. Karena waktu berbuka adalah waktu yang berbahagia bagi orang yang berpuasa, maka imam yang bijaksana ketika Senin, Kemis, dan ketika bulan Ramadan, sholat maghribnya bacanya pendek. Bagaimana sholat biasa di bulan atau di hari biasa? Lihat lingkungannya, di mana kita tinggal. Misalnya di pesantren Kasepuhan, santrinya sedang belajar menghafalkan Al-Quran, kemudian sholatnya khusus di pesantren, maka di situ alangkah baiknya sholatnya lama, panjang, baca ayatnya banyak. Kenapa? Karena sekaligus murojaah, sekaligus tasmi, sekaligus mendengarkan. Kenapa? Karena di situ pesantren penghafal Al-Quran. Itu berlaku bukan hanya di pesantren Nusayfa, mungkin di pesantren Al-Dadaniyah,
di pesantren Al-Ekonia, Al-Mitoia misalnya, ini semuanya boleh. Kenapa? Karena mereka memanjangkan dan memperbanyak ayatnya dalam rangka hafalan. Baik imamnya yang latihan hafalan maupun makmumnya yang tasmi mendengarkan. Itu sebaiknya seyogianya ayatnya panjang. Bagaimana kalau di lingkungan masyarakat biasa seperti di perumahan Gedawang Indah Permai misalnya kan, Gedawang Indah Permai loh, Gedawang Indah Permai misalnya, di perumahan Gedawang Indah Permai itu ada tentara, ada polisi, ada karyawan, ada serabutan, ada wira swasta yang mereka kebutuhan waktunya macam-macam. Belum kondisi fisik, ada yang mulesan ketika subuh, betul? Iya Pak, ada yang mulesan ketika subuh, ada yang mau berangkat pagi, ada yang kalau berdiri lama lututnya gemeter. Maka harus dipahami itu imam, harus memahami makmum. Penumpang yang dibawa bukan pesantren hafalan Al-Quran. Penumpang yang dibawa adalah ada anak-anak yang semakin lama semakin ribut, ada orang tua yang semakin lama lututnya semakin gemetar, ada umur-umur temanggung ini model tanggung, tua ya ora. Nek tambah suwe tembok diwaca kabeh, tulisan nang kaos diwaca kabeh, maka melihat, menimbang, memperhatikan. Nah, kalau itulah pengambilan keputusan seperti itu, maka belajar demikian seyogianya ya tidak terlalu panjang. Ini aku dewe loh, aku dewe. Nek subuh kadang seurunge sholat ya mules, lagi sholat ya mules nih. Nyun sewu lho. Saya yakin kondisi umur suida seket lah sepodo lho nggih. 40 wis mulai ra genah wetenge nggih. Mules. Ketoke saurunge adan yo wis ke belakang. Begitu kok mules meneh, tambah mules surate dawa misalnya. Waduh. Tambah ora karuan. Jadi ini menurut pendapat Abah, ya salah ya Abah sing salah nggih. Saya tidak qala Rasulullah, tidak qala Allah Ta'ala. Ya sebaiknya seorang imam itu ketika menjadi imam baca ayatnya, lihat penumpangnya. Kalau dia menjadi imam di pesantren tahfidz Quran sekaligus sebagai hafalan, sebagai tasmi, sebagai murojaah, yang lebih baik bacanya banyak atau panjang. Tapi kalau jadi imam di Masjid Gedawang Indah Permai, Gedawang Indah Asri, Gedawang Indah sekali misalnya gitu, ya baca Qur'ane secukupnya saja. Apalagi jelas tetapi lo merah yang wajib dibaca itu Al-Fatihah. Itu nggih? Nah, ini mulai nambahi Pak. Ribut enggak? Nambahi tanya teruskan Pak di Sumito tadi. Ini berkaitan dengan kita mengikuti imam yang telat. Sebelumnya kan memang kadang kita bangunnya agak siangan lebih mendengar karena iqomat sudah bunyi baru kita bangun. Lantas kita buru-buru. Kadang mungkin imam itu membaca surat di awal surat itu memang panjang itu untuk memberi kesempatan bagi makmum yang terlambat. Kelihatannya memang begitu. Cuman saya itu agak kepikiran banyak. Keabsahan sholat itu kan membaca Al-Fatihah. Iya. Pada saat kita kadang masuk ke dalam masjid itu, imam itu sudah mulai membaca surat tambahan atau setelah Al-Fatihah. Iya. Itu pada katanya qala Rasulullah, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti katanya gitu. Nah, tapi ini kalau sudah lewat dari surat Al-Fatihah itu untuk rakaat pertamanya kita itu sah atau kita harus mengulangi sendiri untuk rakaat yang pertama itu. Demikian Pak. Oke, itu sudah dua hukum yang berbeda. Yang pertama, ketika makmum terlambat, selama dia mendapati imam masih ruku,
Kemudian makmum yang terlambat tadi dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia ikut ruku, maka terhitunglah dia sebagai satu rakaat. Tapi ojo nelat. Menang tahu ilmunya, tahu dasarnya, alah ngambil Fatihah. Baru mengkoyo surat itu dohor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi masalah imam baca panjang terkait dengan menunggu makmum yang mungkin terlambat, juga kalau mau dibilang kasihan makmum yang datang duluan, kelamaan. Kan itu, ya kan? Ada orang imam yang mungkin belum ada sudah datang. Yang saya bukti. Yang ketiga, kalau mau diluaskan, siapa sih makmum yang dapat 27 derajat? Kalau mau dipanjangkan, makmum yang mendapatkan pahala 27 derajat, makmum yang datang ke masjid urung waya dan ustaqo. Saya tanya, Masjid Gedawang Indah ki sapa? Wonge sing urung dan ustaqo. Kemudian wudunya dari rumah. Apa meneh pas lagi waya rebutan banyu. Alang masjid pengir ngeretir lah. Wis tekone surungnya dan wudunya dari rumah. Kenapa wudunya dari rumah? Kemudian tekone sebelum adzan dia bisa sholat sebelum wudu, dia tahiyatul masjid, dia mendengarkan adzan, kemudian dia qobliyah. Oh, paket lengkap. Makanya dia dapat 27 derajat. Lah wong sholat wae pas rukun betul teko jaluk itu. Tetapi ya itu jarak dikaji untuk memberi semangat, supaya orang tetap jamaah. Jadi kesimpulannya boleh saja imam mau panjang mau pendek, tetap harus lihat situasi masing-masing daerah. Kalau kita sudah tinggal di situ 1, 2, 3 tahun kan tahu siapa jamaahnya. Karena di perumahan saya kurang lebih 1000 menit yang lalu itu ada jamaah yang mogok tidak mau ke masjid karena alasannya lututnya gemeter. Saya itu di kampung saya kan. Itu wah, kenapa sekarang orang tahu masjid? Wah, aku nih diantem dowo lututku orang kuat deh. Contohnya seperti itu. Nah, seandainya imam toh mau baca ayat yang panjang, memang betul ada adab loh ya. Rakaat pertama itu diharapkan bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua untuk memberi kesempatan kepada makmum yang terlambat. Tetapi makmum yang terlambat dia punya jam, dia punya HP, dia punya jadwal sholat, dia punya alarm. Intinya ya kita tidak saling membenarkan diri sendiri, tidak saling menyalahkan orang lain, tetapi kita ayo saling memperbaiki masing-masing. Sing dadi makmum terlambat ya rada cepet, sing dadi imam cepet ya rada dawa, sing imame kegawan ya rada cedhak. Nah, supaya ada diambil jalan. Nah, kira-kira gitu nggih. Semuanya insyaallah ada hikmahnya, ada tujuannya.